annahu la yasilu ahadun ila hadrati ilahiyati illa bihi ay bijikri. Ya, penting. Wa'lam ketahuilah, tidak akan sampai seseorang ke hadratil ilahiyah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa bihi ay bijikri, ya, kecuali orang tadi dengan berzikir, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak akan sampai seorang kepada Allah Subhanahu wa taala ila hadratin, nggak akan sampai seorang kepada Allah Subhanahu wa taala illa bihi ay bijikri, kecuali dengan berzikir Allah. Qala Said Abu Madin Titil Misan rahimahullah ta'ala, wa man damat askarahu sopat asrori, barang siapa yang ngelanggengin berzikir maka bening hatinya. Jadi zikir yang utama, yang lebih utama taklim wal muta'alim, belajar dan mengajar. Zikir yang utama, ya. Lebih daripada menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahu, dia mengetahui, diajarkan oleh sang pengajar, seorang yang diajar tahu, dia akan gampang lisannya, hatinya untuk menyebut asma Allah. Ketika orang tidak dikasih tahu kepada sang pemberitahu atau sang pengajar, lupa, akan susah lisannya, hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang tadi selalu dia tahu daripada sang pemberitahu, yaitu sang pengajar, diajarkan, ya, syariat-syariat agama yang diajarkan oleh guru-gurunya, dia mengerti syariat agama ini yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikutin ajaran gurunya. Jadi ikutin, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang diberikan kepada guru, daripada gurunya, pandangan-pandangan yang baik yang diberikan pada gurunya, sehingga orang tadi bisa berzikir, sehingga orang tadi sopat asrori, ya, akan bening tuh, ya, akan bersih, akan bening, akan terbuka rahasia-rahasia. Oh, begini ya. Ya, sekarang orang berzikir nggak berasa. Orang ada yang baca Ratibul Hadad, orang ada yang baca Ratibul Atas, orang ada yang baca Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang nggak berasa. Yang lebih berasa dan berasa banget ketika seseorang tadi pulang ke rahmatullah, senang yang sangat luar. Ya, makanya syafaat Rasulullah bukan buat muslimin muslimat, di ahlil kabair, buat orang dosa yang punya sambatnya Rasulullah, umatnya Rasulullah yang punya dosa-dosa yang sangat besar. Makanya alhamdulillah, syukurillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita membiasakan, ya, ini malam, dari mulai malam Senin atau di sini atau dimanapun ente ngaji, ya, gampang lisan inti untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ngaji, dia akan gampang. Kok dia susah ngaji untuk menyebut asma Allah? Banyak. Dia padahal ngaji, tapi susah lisannya, ya, hatinya untuk menyebut asma Allah taala. Mungkin ngajinya karena, ya, karena sebab atau ngajinya, ya, dia masih kotor di punya hati, hasad, iri, dengki. Ya, orang pulang ngaji kok lucu, dia punya sifat iri dan dengki. Itu pulang ngaji dia punya sifat iri dan dengki.
Makanya ngaji, ya ngaji itu seseorang yang datang ke taklim, seorang dikasih pandangan yang berupa nur cahaya. Nur tadi tidak akan masuk, cahaya tadi tidak akan masuk ke dalam otak dan ke dalam kotak dan hatinya ketika otak dan hatinya kok kotor. Ya, makanya percuma ngaji orang yang dengki, orang yang gibah, orang yang namimah, orang yang hasad, percuma ngaji dengan dosa ngaji. Ya, nah percuma. Buangkan dulu sifat-sifat kotor, sifat-sifat jeleknya. Kita mengundang orang ke rumah kita acara. Ya, mengundang orang ke rumah kita acara. Pastikan kita rapi-rapi. Ya, ada kotoran kita sapuin. Jadi ada kotoran kita sapuin segalanya, tret. Bagaimana nanti ya tamu datang enak. Ilmu lebih daripada seorang tamu yang datang ke rumah kita. Makanya orang yang mempunyai sifat iri, dengki, hasad, syirik, segalanya jebak-jebek itu lebih bau daripada bangkai, itu lebih bau daripada kotoran, itu lebih bau daripada sampah. Percuma dia mau ada tempat, mau ngaji kemanapun juga, mau ngaji kuali manapun ya, dia mau ke ngaji wali kemana, dicari guru tapi masih kotor ya, daripada sifat hasad, iri, dengki, ghibah, namimah, segalanya penyakit-penyakit tadi nggak masuk lagi ya, ngaji ini nggak masuk. Pulang ngaji ngomongin orang ya, pulang ngaji ngomongin berapa banyak kayak begitu. Sayang ilmu yang diraih nggak masuk, jadi terkunci itu ya. Ilmu kan suatu pandangan cahaya ya yang lebih mulia daripada manusia. Kemuliaan manusia ya, manusia tadi bisa mulia karena ada ilmu yang bisa masuk dalam dirinya, karena dirinya tadi tidak ada sifat hasad, iri, dengki, ghibah, segalanya. Itu makanya dikatakan sopat asrorihi akan bening tuh ya, akan mereka bening, ada rasa rahasia yang khusus yang diberikan Allah Ta'ala tuh. Trak dan untuk ilmu trak waman sopat asrorihi, barang siapa yang dia bersih, punya rahasia daripada hati, kanat bi hadratillahi ta'ala qarara, seorang ini akan bisa sampai kepada Allah Ta'ala dengan secara menetap, dengan secara abadi. Mau ngapain juga hati bersih dulu itu hati kita bersih. Makanya orang ya masuk surganya Allah Ta'ala ya karena dengan qalban saliman, dengan hati yang selamat. Mau sholat luar biasa deh, puasa luar biasa deh, tapi hati ya masih membenci dengan sesama makhluk. Padahal di antara sesama makhluk itu semua yang ada di dunia miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala lebih itu kan dua-duanya gue buat ya kan, itu kan dua-duanya gue buat. Siapapun bentuk manusia, lu dua-duanya buat, lu baik-baik aja. Makanya indah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yarhamullah fil ar wa yarhamu man bis sama. Siapapun manusianya, nggak lihat rasnya, nggak lihat agamanya, siapapun dia, manusia seluruh dunia ya, ketika kita bisa kasih sayang kepada dia, ahli langit akan kasih sayang kepada kita. Itu siapapun ya, nggak lihat rasnya, siapapun dia, agamanya, rasnya apa, semuanya apa. Inilah yang dikatakan Islam membawa rahmat untuk umat. Dia bisa menyayangi siapapun walaupun dia tidak kenal. Paham? Gitu. Karena tidak ada sifat saling menyayangi ya,
timbul orang tadi akan mempunyai sifat saling benci. Siapa orang tidak punya sifat saling menyayangi, cepat atau lambat orang tadi akan punya sifat saling benci. Ketika dia sadari orang tadi yang saling benci, ya dia nggak sadar bahwasanya dia bukan ikut Tuhannya, bukan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya dibawa dengan iblis, dengan setan-setan laknatullah, dia nggak sadar. Ketika seorang benci, sholat kayak apapun juga masih punya rasa, aduh, ibah, siri, serik, aduh. Makanya ngaji untuk benerin hati, ngaji untuk benerin hati. Ya, berapa banyak orang berpakaian baik tapi hatinya nggak baik. Ngaji ada perubahan waktu demi waktu, dengan dengan segala ilmu yang kita dapat, berharap sedikit ilmu yang kita tahu bisa membersihkan hati kita, ya, sehingga bisa terbentuk akhlak yang mulia yang tidak menipu akhlak mulia tadi, gitu kan? Yang akhlak mulia ini dorongan dari hati, bukan semata-mata ini dihormati, gitu ya. Wa idahu zalik. Nah, jelaslah semua ketika seseorang tadi bisa melanggengkan berzikir, ya, melanggengkan menyebut asma Allah Ta'ala dengan lantaran dia menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, ya, bening hatinya, dia bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Wa idahu zalik, teranglah dia, oh iya, sadarlah orang tadi ketika seorang tadi, ya, dia belajar menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu dia bisa menyebut asma Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, oh iya, baru orang tadi baru ngeh, hatinya bening, enak, enteng jalanin ibadah, enteng buat baik kepada manusia, kepada Sang Pencipta, kepada siapapun dia akan enteng buat baik. Anal haqqa ta'ala la yuqarriba ila hadratihi illa man istihyani minhu haqqal haya. Ingat, sungguhnya haknya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan mendekat kepada seseorang yang tidak mempunyai sifat malu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak akan bisa mendekat kepada seseorang tadi yang tidak mempunyai sifat malu. Haqqal hayati, karena sifat malu, ya, dia mempunyai bentuk yang sangat hak yang dipunyai oleh seseorang. Artinya seseorang yang tidak mempunyai sifat malu, ya, berarti tadi dia bukan orang, masih mengikuti nafsunya, malu, ya, udah masuk waktu sholat kita nyantai, malu, kita ngelawan sama orang tua, malu, kita nggak berakhlak mulia kepada siapapun, gitu. Mungkin kita akan punya sifat malu kalau kita nggak berpakaian, ya. Mungkin kita akan mempunyai sifat malu kalau kita nggak berpakaian, ya kan, ya. Kita tidak akan punya sifat malu kalau kita nggak berpakaian. Ya, berapa banyak seorang sekarang, ya, dia berpakaian tapi, ya, nggak punya malu. Ya, makanya kata seorang waliullah Ta'ala, wala Abu Madin Atil Misani rahimahullah ta'ala, amin Allahumma amin. Anal haqqa ta'ala, haknya Allah Ta'ala, yuqaribu ila hadrati illa man istihya minhul haqqal haya. Seseorang tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau seseorang ini dalam dirinya nggak ada punya sifat haya, sifat malu.
Dengan sifat malu seorang tadi akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kencing diri. Kencing diri dimalu. Kan luar biasa. Ya, aneh aja nih ulang-ulang. Kencing aneh udah jongkok, udah bener caranya. Aneh gedeng diri lagi, keluarin lagi. Istibro artinya istibronya kurang benar-benar bersih, deden baru bersih. Gimana yang kencing diri, habis kencing diri dia sholat, padahal kencing diri ya habis keluar kencing, habis kencing jalan dikit ditutup, diseletin tuh seletingnya, pasti keluar lagi karena belum bersih. Malu kencing diri, keluar rumah malu kayak celana pendek, betul? Ente jangan pernah malu karena manusia, tapi malulah karena Allah. Kalau malu karena manusia, nggak ada manusia, kita bisa telanjang keluar. Nggak ada manusia nih, jalanan sepi, nggak ada orang, ya kan? Dia buang sampah, nggak ada orang, mumpung ada orang, ya kan? Malam, jam 2 malam, dia buang sampah. Telanjang aja. Betul. Telanjang aja. Gitu kan? Ya, ini malu karena orang. Kalau dia malu karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia akan menutupi auratnya. Aurat laki-laki baina surah warubah. Dari pusar sampai dengkul. Aurat perempuan ya, dari muka sampai telapak tangan. Muka telapak tangan. Sekarang terbalik. Lo kan aurat laki-laki dipakai aurat perempuan. Itu aurat laki-laki dipakai aurat perempuan. Itu laki-laki malah ditutup. Laki-laki malah pakai baju koko, nah kayak begini, pakai sarung, kayak kopiah. Perempuan malah kayak celana pendek. Betul? Kadang-kadang agak kutang. Dia jalan keluar, dari kantor. Boleh, begitu. Kadang-kadang dia begitu. Ini zaman udah gila. Tahun 80-an, Anda masih ngerasain tahun 80-an. Orang perempuan kayak celana pendek itu suatu hal yang tabu. Perempuan kayak celana pendek itu suatu hal yang sangat tabu. Ya, sekarang udah biasa udah dokter. Kadang-kadang di celana pendek naik utang doang jalan, ya kan? Ya di belakang digoncengin, bawa kendang, katanya monyet. Ya katanya monyet. Allah karim gitu. Ya, jadi seseorang tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala kalau diri seorang tadi nggak punyai haknya Allah Ta'ala kepada dia, sifat malu kepada Allah. Wala yasihu li'adin ayastiha kazalik. Nggak akan sah seseorang hamba sampai kepada Allah Ta'ala tapi dia nggak punya sifat malu. Nggak akan sampai tidak sah seorang tadi ibadahnya kepada Allah Ta'ala tapi orang tadi nggak punya sifat malu kepada Allah. Kalau orang punya sifat malu kepada Allah Ta'ala pasti dia akan punya sifat malu kepada hambanya, yaitu manusia. Ya. Kalau dia punya sifat malu pasti dia nggak punya. Tadi kan punya sifat malu kepada hambanya. Illa ayasila lahu kasifah warokul hijab. Hasil seorang yang punya sifat malu kepada Allah, haknya Allah Ta'ala kepada hambanya, bisa punya sifat malu kepada Allah Ta'ala, in hasilahu kasifah, akan terbuka tuh warokul hijab, akan hilang tuh. Bahasa sekarang kasab tuh orang tadi. Orang punya sifat malu kepada Allah Ta'ala, Allah berikan kasab kepada dia. Orang kan kadang-kadang sifat malu memang manusia. Allah nggak malu. Ente pulang ngaji ke rumah. Dia pulang ngaji ke rumah ente assalamualaikum. Ya, tunjukkan bahwa ente ngaji.
Jangan ente lempar pici, lempar sarung segalanya. Ente ya habis ngaji pemain apa yang habis kalap rambutan. Lu kan? Betul. Ente kalau habis ngaji pulang ke rumah ketok pintu salam sama orang tua. Assalamualaikum Bu, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Pak. Habis kelar ngaji, cium tangan ente bolak balik, cium tangan bapak ente bolak balik. Ente ngaji di mana ya Allah? Nah ini siapa ente? Namanya guru aneh. Gurunya rada-rada sih, rada-rada. Tapi kalau sampai pengetahuan kadang-kadang bener. Aneh pakai pengetahuan tadi, rada-radanya dengan apa? Pulang ngaji begitu. Ente pulang ngaji sama orang tua itu begitu. Timbulkan anak ente, taruh pakaian yang benar, pulang ngaji semakin baik sama orang tua. Pulang ngaji ente rumah tadi yang ente rumah tadi kotor, ente pulang ngaji rumah tadi jadi bersih, ente sapuin tuh rumah tadi. Tuh kan? Itu kadang-kadang kan di luar itu taruh kain jangan sembarangan, jangan digantungin, lipet tuh kain. Taruh baju jangan digantungin, lipet tuh baju, itu tempatnya jin. Baju yang gelantungan tempatnya jin, ya kan? Ambil tempatnya nyamuk. Udah bau tuh baju, udah bau di jalan kemana-mana jadi gantung oleh baju, ya kan? Terus jalan kemana-mana jadi gantung baju, kesian orang, ya kan? Dari tadi nggak ada nyamuk, ada jadi bisa jadi ada nyamuk. Gara-gara tadi kurang jaga kebersihan. Padahal dia ngaji, kadang-kadang orang ngaji nggak dipakai. Jangan sok alim di depan orang tua, jangan sok bener di depan orang tua. Taruh tuh ilmu dibawa ke orang tua. Jadi kita orang yang goblok. Gini, artinya untuk bahwasanya kita benar-benar nuntut ilmu diberikan, diajarkan ya gurunya sifat tawadu, sifat merendah, bukan ente gagah di depan ilmu, nuntut ilmu di depan hadapan orang tuain. Wala yasifu lahu kasifu al-kasifu waraqul hijab illa bimanjilatil jikri. Tidak akan orang nggak akan punya sifat kasaf, terbuka itu hatinya, ya terbuka hijabnya, kecuali bimanjilatil jikri. Seorang ini selalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir kita gampang dah. Orang kalau sakit, nah contohin, orang kalau sakit dia datang ke dokter kan? Datang ke dokter, ya, dia datang ke dokter. Kan dokter nanya nih, dokter nanya sama si Fulan, ente sakit apa? Apa yang dia rasain? Ya kan? Coba buka mulut ente. Dilihat mulutnya. Nih, ini sih kelamaan susah nih orang. Jangan gitu dok, dokternya tukang bercanda. Oh berarti ini sakit ini, ya kan? Ya, urapan, kudis, ya kan? Ambil nanti, ente minum obat nih, ente minum obat yang ini sehari 3 kali. Ya, ente minum sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Nah, ini suplemennya, ente jangan lupa minum. Ada obat dari suplemen, ini suplemennya ente jangan lupa minum. Jangan ente minum obat ini jadi satu, nanti ente mati. Obat ente bareng tadi ada sebelang pagi, siang, sore, tapi ente minum obat sekaligus. Paham? Jadi ente minum obat sekaligus. Itu nanti ente mati. Begitu juga syariat yang diberikan oleh pandangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan ente sholat 5 waktu. Jangan lupa, habis sholat 5 waktu, dalam sholat 5 waktu ada suplemen tuh. Apa ya suplemen sholat 5 waktu? Ada qobliyah ba'diyah tuh, ya, ada qobliyah ba'diyah, ada sholat sunnah, ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat tasbih, ada sholat hajat, ada sholat tahajud, ada sholat istikharah. Yang orang selalu istikharah lagi mau doang, istikharah setiap hari. Itu semua suplemen. Kalau dokter nanya sakit apa? Kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya nggak nanya, dia berikan deh penyakit sembuh, diberikan kesembuhan langsung ya Allah dan Rasulnya. Kalau kita jalanin suplemen tadi,
Tuh tadi yang wajibnya, inti nih obat kata Allah Ta'ala, Rasulnya, nih inti mau obat sehari 5 kali ya. Nih ada suplemennya, apa suplemennya? Obria badi, dia. Ane tambahin, inti jangan banyak-banyak makan. Karena setahun sekali ada yang namanya puasa. Inti puasa dah sebulan penuh. Puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan, Allah berikan suplemen. Apa suplemennya? Senin Kamis. Itu suplemen. Inti tambahin, dia bisa Senin Kamis, Yaumul Bait, hari-hari putih, 13, 14, 15. Habis Yaumul Bait, Yaumul Aswad, 28, 29, 30. Tuh, itu namanya suplemen. Ada lagi Allah berikan ente tadi itu. Ente jangan lupa, kalau ente belum dapat rezeki, ente zakat. Suplemen daripada zakat sedekah. Ente sedekah dah. Itu suplemen. Selamatlah hidup ente. Itu ya. Jadi segala kesusahan kita, kesulitan kita, mungkin orang tadi sudah menjalankan yang wajib tapi kurang minum suplemen, kurang makan suplemen. Apa sholat suplemen itu? Qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah, sedekah, itu namanya suplemen. Kita orang-orang kita ingat Allah Ta'ala, sakit doang, ya Allah sakit banget ya Allah ya, makin nggak sembuh-sembuh. Orang yang sakit aman nikmat sehat yang Allah berikan kepada dia banyakkan mana? Nikmat sehat atau nikmat sakit? Nikmat sehatnya banyakkan. Tuh, kadang kalau dia tafakur berpikir dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada dia, sakit itu nikmat. Orang sakit bisa sholat itu lebih daripada orang sehat. Orang sakit bisa ngaji lebih daripada orang sehat. Orang sakit bisa puasa lebih daripada orang yang sehat. Itu sakit semakin gagal. Itu ya. Jadi seorang tadi tidak akan terbuka ya. Nggak terbuka hijabnya kecuali orang tadi bimanjilatil dzikri, orang tadi selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.